Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, puji serta syukur berkah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudrat dan iradatnya alhamdulillah wa syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan tilawah Al-Qur'an. Dan Allah sebenarnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Nursi, Allah sebenarnya hanya menuntut kita 3 hal atas berbagai macam kenikmatan yang kita dapatkan. Pertama, Allah hanya menuntut kita berzikir. Yang kedua, menuntut kita untuk bersyukur. Yang ketiga, menuntut kita untuk beramal. Jadi zikir, syukur, dan amal. Ini minimalnya zikir kita lakukan ketika kita melakukan suatu perbuatan diawali dengan bismillah. Itu yang ditafsirkan oleh Syekh Nursi dengan berzikir. Kita melakukan sesuatu diawali dengan bismillah, itulah zikir. Yang kedua, kita tandanya bersyukur minimalnya dengan mengucapkan hamdalah ketika selesai mengerjakan sesuatu. Yang ketiga yaitu beramal. Amal itu apa? Yang dilakukan antara zikir dengan syukur, tengah-tengahnya amal. Salawat serta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnah. Baik para ustaz semuanya, di sini saya untuk kedepannya dimulai sekarang ya, melihat kajian-kajian sebelumnya dengan berbagai macam tema, saya akhirnya memutuskan untuk membaca bersama-sama suatu risalah, sebenarnya bukan kitab, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yaitu judulnya Ayyuhal Walad. Kalau Firman ahlinya Ihya Ulumuddin, kalau saya perentelannya saja, yang kecil-kecilnya saja. Jadi melihat tema yang sudah-sudah gitu ya, ada sainsnya kemarin ya, kemudian ada syirahnya dan lain sebagainya. Ini hal yang bagus sebenarnya, tinggal kita seriusi, tinggal kita kaji lebih dalam. Ada dari sastranya gitu ya, insyaallah berbagai macam kajian, dan ini jika kita seriusi lebih dalam, ini akan menuju sebenarnya sebagaimana visi dari 2030-nya Sekolah Dunia Indonesia, yaitu Center of Excellence Islamic Education Center. Jadi pusat pendidikan Islam, pusat pendidikan Islam, dan ini bisa dilaksanakan sebenarnya. Jangan pesimis dengan jumlah kita yang tidak nambah, cuma segini ya. Tapi kita lihat sejarah yang sudah lalu ya, sebagaimana kemarin. Jadi dulu itu ada kaum namanya, kalau tidak salah namanya kaum Murabitun. Murabitun itu yang membantu penaklukan Andalusia. Silakan dibaca kembali. Kaum Murabitun itu adalah kaum yang berasal dari bapak-bapak pengajian kayak begini. Dulunya 7 orang, tapi berhasil membantu penaklukan Indonesia. Jadi tinggal kita seriusi lebih dalam tema-tema yang kemarin sudah kita kaji. Insya Allah saya mengambil buku tipu, kalau misalnya murah sekali, sangat tipis, dan ini rencananya mau diajarkan di SMP. Tapi jika melihat kenapa kitab ini ditulis, ya dulu Imam Ghazali menerima surat dari muridnya. Di sini dikatakan bahwa muridnya ini selama masa mudanya menghabiskan waktunya bersama Imam Ghazali.
Tasarruf royana umri, kata santrinya ini, kata santri Ghazali, saya mencurahkan seluruh hidup saya. Royan itu kalau tidak salah masa muda. Masa muda seperti kita ini dihabiskan oleh dia untuk mencari ilmu. Jadi sebenarnya bukan untuk anak-anak ya, tapi jika melihat kitab ini ditulis ini untuk kita semua para remaja, untuk remaja yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk ilmu, menemani Al-Ghazali. Dia resah karena apa? Karena dari berbagai macam ilmu yang dia kaji. Kalau dulu kan beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kalau mau belajar harus daftar ke sekolah. Tapi kalau dulu misalnya di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu dulu ilmu kedokteran biasa diajarkan di pelataran masjid, bagaimana cara bekal gitu dan sebagainya. Dan itu hal biasa. Tidak seperti kita kalau mau belajar kedokteran harus sekolah dokter dulu. Kalau mau belajar agama harus ke pesantren dulu misalnya. Tapi kalau dulu sangat mudah sekali karena akses begitu terbuka untuk kajian keilmuan. Jika ingin tahu lebih jelas, lebih dalam tentang Al-Ghazali, bisa dilihat di bukunya Model Kebangkitan Umat Islam. Itu sebenarnya tentang bagaimana menaklukkan Al-Quds ya, Al-Quds. Tapi di sananya di mukadimahnya diulas sebentar tentang Al-Ghazali. Baik, tadi si pemuda tadi, si santri tadi yang menghabiskan seluruh ilmunya, seluruh umurnya untuk ilmu tadi, merasa resah karena dia ingin satu hal yang bisa menyelamatkan dia dari segala macam ilmu. Jadi dulu kan segala dipelajari. Kemudian di sini dikatakan summa innahu tafakkara yawman fi hali nafsihi. Kemudian dia bertafakkur, suatu hari dia bertafakkur tentang keadaan dirinya. Saya itu dari mana gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan sebenarnya ringan tapi cukup sulit untuk dijawab. Saya dari mana, mau kembali ke mana, saya selama ini melakukan apa gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan muhasabah sebenarnya. Ini penting muhasabah ini karena untuk melihat ke belakang dan untuk mengatur strategi ke depan. Sebagaimana kemarin kan melihat kaca spion untuk mengemudi ke depan gitu. Ini penting bertafakur ini. Dan santri ini, katakanlah santri gitu ya, hasil tafakurnya dia tuliskan keresahannya ke Imam Al-Ghazali dan akhirnya jadilah sebuah buku kecil namanya, judulnya Ayyuhal Walad, wahai anakku gitu. Ayyuhal Walad. Itu mukadimah kitabnya. Jadi insyaallah selama kultum masih berjalan, nggak tahu sampai kapan. Selama kultum berjalan, insyaallah kita akan membaca bersama-sama kitab ini. Kalau teman-teman tidak punya kitabnya, bisa di-download gratis banget di internet sekarang. Baik, untuk mukadimah satu nasihat saja dari Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qawluhu alamatu imrodillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'lam. Dari sebagian nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu, dari sebagian nasihat Rasulullah untuk umatnya adalah ungkapan Rasulullah alamatu imrodillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'lam. Alamatu imrodillahi 'anil 'abdi, ciri menjauhnya Allah dari hambanya. Inrod itu menjauh, pergi menjauh. Alamatu iradillahi 'anil 'abdi, ciri Allah pergi menjauh dari hambanya. Istighaluhu bima la ya'ni, Allah membuat si hamba ini tersibukkan. Istighol itu tersibukkan, masbul itu bima la ya'ni, dengan sesuatu, bima dengan apa-apa, la ya'ni
tidak berguna baginya. Jadi ini sangat memukul sekali bagi kita semua. Bagaimana kata Abu Ghazali, nasihat pertama ini, baru nasihat pertama. Kata Abu Ghazali, salah satu nasihat Rasulullah SAW adalah tanda Allah menjauh dari seorang hamba adalah membuat si hamba ini tersibuk-sibuk ya, istighfar dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini sebenarnya sangat berkaitan erat dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz tentang surat Al-Asr. Jadi manusia rugi itu kenapa? Karena manusia sering melakukan hal-hal yang tidak berguna baik buat dirinya, temannya, atau untuk bahkan umatnya. Lalu bagaimana agar kita agar Allah mendekat lagi kepada kita? Ya, tadi kita menjauhi hal-hal yang tidak berguna, sedikit-sedikit kita menjauhinya. Karena apa? Karena kalau melihat dari surat Al-Asr itu, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang keluar dari golongan orang-orang yang merugi itu adalah illa, itu pengecualiannya, illa kecuali amanu wa 'amilus shalihati, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di beberapa ayat Allah selalu menyandingkan sifat orang yang beriman itu dengan amal saleh. Misalnya di surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Yu'minuna billahi itu tandanya beriman, kemudian yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun adalah salah satu bentuk amal saleh. Kemudian di surat apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat apa? Al-Mujadilah ya. Ini sering digaungkan untuk motivasi mencari ilmu. Allah akan mengangkat derajat orang yang mencari ilmu. Sebenarnya ada yang terlewat di sana. Yarfa'illahu alladhina amanu, orang yang mencari itu harus beriman dulu, baru Allah. Biasanya kalau orang mencari ilmu hanya untuk dirinya sendiri, akhirnya kan dia sekolah tinggi tapi tetap koruptor. Nah, itu amanahnya tidak ada. Tapi kalau orang yang beriman, Allah akan angkat derajatnya. Jadi itu nasihat yang pertama, dan mungkin ini akhir dari video saya. Jika terlalu panjang, mohon maaf. Saya ulangi kembali. Nasihat pertama Abu Ghazali untuk sampingnya tadi adalah mengutip dari hadis Nabi SAW, alamatu iradillahi 'alal 'abdi istigharu bima la ya'nihi. Salah satu tanda Allah menjauh dari hambanya adalah istigharu bima la ya'nihi, membuat si hamba itu tersibuk-sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal yang tidak berguna dan dialihkan oleh Allah dengan berbagai macam bentuk amal saleh. Mungkin itu untuk mukadimahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.